Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Lingkungan Belajar. Sebelum kami mempresentasikannya, perkenalkan anggota dari kelompok 6 yaitu Saya Iyana Melani, Deni Pramitasari, Fitriati Soliha, Sonia Putri. nama saya Nurul Hairil Wiladiah. sebab materi. Di materi kali ini kita memiliki 3 poin atau 3 bab. Poin yang pertama atau bab 1 kita akan membahas tentang pengertian lingkungan belajar. Kemudian untuk poin yang kedua, bab kedua kita membahas tentang jenis-jenis lingkungan belajar. Dan poin ketiga atau bab 3 kita akan membahas tentang pengaruh lingkungan belajar terhadap hubungan sosial, hasil belajar, dan psikologis. Pengertian lingkungan belajar. Menurut Sartain, ahli psikologi di Amerika, yang dimaksud dengan lingkungan atau environment meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life process. Dan belajar pada hakikatnya adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Dari perpaduan pengertian kata lingkungan dan belajar dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar adalah suatu lingkungan yang mendukung atau mempengaruhi sebuah proses usaha seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku, kebiasaan, emosional, maupun pertumbuhan jasmani. Lingkungan belajar ini biasanya oleh para ahli sering disebut sebagai lingkungan pendidikan. Dan lingkungan pendidikan sendiri adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Poin kedua adalah pengertian belajar. Menurut Slameto, belajar pada hakikatnya adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Adapun pendapat lain menurut Umar Hamalik adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dengan cara-cara bertingkah laku yang baru, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar adalah suatu lingkungan yang mendukung atau mempengaruhi sebuah proses usaha seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku, kebiasaan, emosional, maupun pertumbuhan jasmani. Lingkungan belajar sangat berhubungan dengan kegiatan belajar. Lingkungan belajar memberi pengaruh kepada proses dan hasil perilaku siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada bab selanjutnya dijelaskan tentang jenis-jenis lingkungan belajar. Yang pertama adalah keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama, dan yang kedua adalah sekolah, mendidik anak mulai dari usia masuk sekolah sampai ia keluar sekolah, dan yang terakhir adalah masyarakat, lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. jenis-jenis lingkungan belajar yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Pendidikan keluarga memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai moral dan aturan-aturan pergaulan serta pandangan, keterampilan, dan sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kepada anggota keluarga yang bersangkutan. Secara garis besar, beberapa fungsi keluarga dalam mendewasakan anak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Fungsi protektif.
yaitu melindungi dan menjaga anak dari mara bahaya dan pengaruh buruk dari luar atau dalam, serta melindungi dari ketidakmampuan anak untuk bergaul menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi biologis atau prokreatif, yaitu semua kebutuhan yang mencakup seluruh kebutuhan biologis antara lain melahirkan, memelihara, serta menjamin kesehatan dan pertumbuhan anak. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi afektif, yaitu memberi kasih sayang, kehangatan, kepercayaan, dan keakraban, serta menumbuhkan emosi dan sentimen positif terhadap diri anak dan menjaga dari hal-hal yang bersifat negatif terhadap pertumbuhan diri anak. Fungsi yang keempat yaitu fungsi rekreatif, yaitu menyajikan iklim keluarga yang intim, hangat, ramah, santai, serta tenang dan menyenangkan agar seluruh anggota keluarga yang berada di rumah bisa betah tinggal di dalam rumah. Kemudian, fungsi yang kelima yaitu fungsi ekonomis, yaitu tercukupinya nafkah, menjamin proses produksi dan konsumsi keluarga, serta tercukupinya biaya pendidikan terhadap anak. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi sosialis, yaitu fungsi yang membina anak pada taraf kedewasaan, kemandirian, tanggung jawab, pengenalan nilai-nilai moral, dan melakukan tugas hidup sebagai manusia kreatif. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi edukatif, yaitu memperkenalkan anak pada norma hukum, larangan, keharusan, kewajiban, dan norma beradaban serta menjadi manusia budaya. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi religius, yaitu menjaga anak dan semua anggota keluarga untuk hidup dan suasana yang agamis yang mempunyai keimanan yang kuat. Jenis-jenis lingkungan belajar yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yaitu di mana tempat mendidik anak mulai dari usia masuk sekolah sampai ia keluar sekolah dengan pendidiknya yang mempunyai kompetensi profesional, personal, sosial, dan pedagogis. Lingkungan sekolah merupakan tempat belajar bagi siswa dan teman-temannya untuk menerima ilmu pengetahuan dari gurunya dengan tujuan agar menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan mempunyai tingkah laku yang baik. Lingkungan sekolah sebagai lingkungan kedua setelah keluarga, yaitu mempunyai peran dalam pertumbuhan dan perkembangan bagi siswa dalam mendapatkan pendidikan baik pengetahuan, nilai-nilai, maupun keterampilan yang didukung dengan sarana dan fasilitas pendidikan. Adapun lingkungan sekolah meliputi lingkungan fisik sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan akademis. Lingkungan fisik sekolah seperti sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar, dan media belajar. Lingkungan masyarakat seperti hubungan siswa dengan teman-temannya, guru-gurunya, dan staf sekolah yang lain. Adapun lingkungan akademis seperti suasana sekolah dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Lingkungan sekolah di sini dapat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Lingkungan masyarakat adalah pendidikan yang akan dilalui anak ketika ia sudah lepas dari asuhan orang tua atau bisa dibilang sudah lulus sekolah. Masyarakat juga turut serta memikul tanggung jawab pendidikan karena masyarakat ialah sekumpulan individu atau kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Pengaruh lingkungan. Ada 3 hal yang mempengaruhi lingkungan, yaitu hubungan sosial, psikologis, dan hasil belajar. 1. Hubungan sosial. Kehidupan lingkungan sosial yang baik maka akan berpengaruh pada prestasi belajar dan dapat mendorong semangat belajar untuk lebih giat lagi. Yang kedua, pengaruh lingkungan belajar terhadap psikologis. Ketika belajar, siswa memerlukan kesiapan rohani dan ketenangan. Apabila siswa tersebut tidak memiliki kesiapan rohani dan tidak tenang, maka materi pelajaran akan sulit dipahami oleh siswa. Apabila seorang siswa tidak memiliki minat terhadap suatu pelajaran, maka menyebabkan hasil belajarnya rendah. Faktor psikologis terdiri dari inteligensi,
bakat, minat, motivasi, dan faktor kesehatan mental. Yang ketiga, pengaruh lingkungan belajar terhadap hasil belajar. Hasil belajar merupakan akibat dari adanya proses belajar. Hasil belajar dapat dipengaruhi dari kebiasaan siswa dalam belajar, motivasi siswa, dan individu siswa itu sendiri. Hasil belajar tentunya dipengaruhi oleh lingkungan belajar serta motivasi yang dimiliki masing-masing siswa untuk berprestasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.